Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murodi dengan NIM 61201232188. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Rafiuddin SEMM. Video ini berisi tentang rekrutmen dan seleksi. Oke, tidak berlama-lama, mari kita ke penjelasannya. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Sumber daya manusia adalah aset terpenting dalam organisasi karena keberhasilan perusahaan bergantung pada kualitas karyawannya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, perusahaan harus melalui proses rekrutmen dan seleksi yang efektif. Rekrutmen berfungsi menarik pelamar potensial, sedangkan seleksi memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Banyak perusahaan masih menghadapi kesulitan seperti ketidaksesuaian kualifikasi dan proses seleksi yang kurang objektif sehingga diperlakukan strategi yang tepat. Selanjutnya, pengertian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menarik dan menentukan kandidat yang dibutuhkan organisasi. Armstrong dan Taylor 2014. Seleksi adalah proses menyaring dan menentukan pelamar terbaik untuk posisi tertentu. Keduanya merupakan bagian dari pengelolaan talenta yang bertujuan memastikan organisasi memperoleh karyawan yang kompeten dan memiliki potensi. Oke, selanjutnya tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuannya itu yang pertama, menemukan kandidat yang memiliki kompetensi dan soft skill sesuai kebutuhan. Yang kedua, mendukung strategi bisnis melalui perekrutan tenaga kerja yang relevan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas serta meminimalkan turnover. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan prinsip non-diskriminasi. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing organisasi dalam memperoleh talenta terbaik. Selanjutnya ada unsur penting rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu analisis jabatan. Digunakan untuk mengetahui tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan agar perusahaan mencari kandidat yang tepat. Yang kedua, sumber rekrutmen. Menentukan dari mana kandidat yang dicari seperti dari perusahaan sendiri internal atau dari luar eksternal. Yang ketiga, proses seleksi. Tahapan penyaringan seperti cek CV, tes kemampuan dan wawancara untuk memastikan pelamarnya punya tempat yang sesuai. Selanjutnya yang keempat, penilaian dan pengambilan keputusan. Menilai hasil seleksi dan memutuskan siapa kandidat terbaik secara objektif berdasarkan data. Dan yang terakhir, yang kelima, penawaran kerja. Memberikan tawaran resmi berupa gaji, posisi, dan ketentuan kerja kepada pelamar yang lolos. Selanjutnya ada analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan untuk memahami deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, hingga standar kinerjanya. Informasi yang dikumpulkan mencakup aktivitas kerja, alat yang digunakan, lingkungan kerja, dan karakteristik profesional yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut. Analisis ini memastikan proses rekrutmen dan seleksi berjalan tepat sasaran. Selanjutnya, metode rekrutmen. Organisasi memilih metode rekrutmen dengan mempertimbangkan biaya, tujuan, dan kebutuhan kompetensi. Metode yang digunakan dapat berupa lowongan internal, media online, kampus, outsourcing, referensi karyawan, atau acara job fair. Pemilihan metode ini mempengaruhi jumlah kualitas pelamar yang masuk. Selanjutnya, sumber rekrutmen. Contoh sumber rekrutmen beserta kelebihannya. Yang pertama itu ada rekrutmen open house. Kelebihannya, publikasi luas dan bisa mengisi banyak posisi sekaligus. Yang kedua ada kampus. Kelebihannya, mendapatkan talenta muda yang berpotensi menjadi pemimpin di masa depan. Yang selanjutnya ada referensi karyawan. Kelebihannya lebih cepat dan murah. Yang selanjutnya iklan lowongan. Kelebihannya menjangkau pelamar dalam jumlah besar. Dan yang terakhir ada outsourcing.
Kelebihannya akses tenaga kerja yang siap pakai. Kemudian ada proses seleksi tahapan. Proses seleksi terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama, penyaringan awal berdasarkan syarat minimal pendidikan, pengalaman, dan karakter. Yang kedua, tes penerimaan kerja seperti tes bakat dan tes prestasi untuk mengukur kemampuan. Yang ketiga, pemeriksaan latar belakang mencakup verifikasi riwayat pendidikan dan pekerjaan. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kandidat layak secara fisik. Yang kelima, wawancara untuk menilai motivasi, sikap, dan kecocokan kandidat. Dan yang terakhir, keputusan seleksi memilih kandidat terbaik yang memenuhi aspek mampu dan mau. Kemudian ada tes penerimaan, aptitude, dan achievement. Tes aptitude adalah untuk mengukur potensi dasar kandidat seperti logika, bahasa, numerik, dan ketelitian. Fokusnya pada kemampuan yang bisa dikembangkan di masa depan. Kalau tes achievement adalah untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan yang sudah dikuasai seperti kemampuan teknis, komputer, atau materi akademik. Kemudian ada dimensi kesesuaian kandidat. Yang pertama ada kesesuaian dengan pekerjaan, person job fit. Apakah kemampuan, keterampilan, dan pengalaman kandidat sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang kedua, kesesuaian dengan organisasi, person organism fit. Seberapa cocok kandidat dengan budaya, nilai, dan cara bekerja perusahaan. Yang ketiga, kesesuaian dengan atasan, person supervisor fit. Cocok atau tidaknya gaya kerja kandidat dengan gaya kepemimpinan atasan atau langsung. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan tim, person team fit. Kemampuan kandidat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan anggota tim lainnya. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah rekrutmen dan seleksi merupakan proses penting yang menentukan kualitas SDM dalam organisasi. Agar efektif, organisasi perlu melakukan analisis jabatan, memilih metode rekrutmen yang tepat, serta menerapkan proses seleksi yang objektif dan profesional. Kesesuaian antara individu, pekerjaan, tim, dan organisasi sangat menentukan produktivitas dan kinerja jangka panjang. Dengan proses rekrutmen dan seleksi yang baik, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang kompeten serta meningkatkan daya saingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.